Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, saya masih ingin melanjutkan kajian kita surat Al-Anfal, surat yang ke-8, dan sampailah pada ayat yang ke-7. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghairu dhatis syaukati takunu lakum wa yuridullah ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Jadi ini masih mengkisahkan tentang perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Ini peristiwanya sudah sampai pada H-1, satu hari sebelum terjadi perang Badar, tepatnya hari Kamis. Pagi hari Nabi dengan pasukannya sejumlah 314 sudah menempati posisi, dan Nabi memberikan pelajaran kepada umatnya, pasukannya termasuk kita, untuk hadir lebih awal, bukan tepat waktu dalam segala hal, terutama ibadah. Adzan kita berangkat ke masjid itu bagus, tepat waktu. Tapi Nabi lebih suka early time, datang sebelumnya. Nabi mengajarkan ketika perang Badar mengambil posisi dulu. Apalagi sudah jelas musuhnya, kan menghadapi dua golongan. Yang satu tidak bersenjata, ada 3.000 onta, orangnya cuma 40, dipimpin Abu Sofyan. Menghadapi pedagang kabilah, ini yang diharapkan oleh para sahabat, karena pasukan Nabi 313. Tetapi Allah nggak menghendaki itu. Justru diselamatkan oleh Allah golongannya Abu Sofyan sampai ke Mekah. Yang harus dihadapi justru pasukan bersenjata 1.000 jumlahnya, 300 pasukan kuda, 700 pasukan onta lengkap dengan pakaian besi. Ini yang harus dihadapi. Tujuannya Allah hendak menunjukkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Jadi mempermalukan orang kafir, dan sudah dipastikan menang. Namun sebagian sahabat masih ingin menghadapi kelompoknya Abu Sofyan yang sudah diselamatkan. Allah tidak menghendaki, justru menghendaki bertemu dengan pasukan militernya Abu Jahal. Nah, sampailah Nabi di satu lembah namanya Lembah Badar. Disebut Lembah Badar karena pemilik lembah itu namanya Badar, lengkapnya Badar Hunain. Maka lembahnya disebut Lembah Badar. Di sana ada 10 sumur, yang depan 5 sumur, belakang 5 sumur. Nabi mengambil posisi di tengah. Strategi Nabi tujuannya sudah pasti, di bulan Ramadan di panas terik matahari musuh membutuhkan air sumur, maka akan mengincar sumurnya. Nah, ketika mengincar itulah langsung disergap oleh pasukan Nabi. Itu strategi Nabi. Tetapi hadirin, ada seorang ahli militer namanya Mundir bertanya, "Ya Rasulullah, apakah posisi ini
memang berdasarkan wahyu dari Allah atau strategi baginda sendiri. Sangat hati-hatinya sahabat ini, tidak ingin menyinggung perasaan dengan gaya bertanya. Nabi menjawab, ini hanya strategi aku saja. Kalau begitu ya Rasul, aku usul, mundur usul. Ini sangat membahayakan ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita mundur saja, membuat pertahanan 5 sumur di belakang? Setuju, usulannya diterima. Rasulullah memang orangnya bijaksana, demokratis, sekiranya masuk akal diterima. Maka 5 sumur yang berada di depan semuanya ditablek, ditutup. Tujuannya agar pasukan kafir kehabisan atau sulit mendapatkan air, adanya di belakang dan harus berhadapan dengan pasukan muslim. Bahkan di belakang 5 sumur, sahabat sangat prihatin dengan Nabi, lalu membuatkan tenda khusus Nabi, disiapkan kuda khusus Nabi. Kalau nanti sekiranya umat Islam kalah, Nabi bisa bukan melarikan diri, Nabi bisa menyelamatkan kembali untuk bisa berdakwah lagi sehingga tidak habis pasukannya. Karena Nabi sempat khawatir, bukan khawatir kalahnya. Nabi tidak ingin para sahabat menjadi korban walaupun dipastikan menang. Karena Nabi juga sempat berdoa dan doanya luar biasa. Sekali ini Nabi berdoa, ya Allah, kalau hari ini umat Islam kalah, pasti tidak akan yang menyembahmu ya Allah. Ini doanya luar biasa ini. Mungkin kalau kita berdoa seperti ini nggak etis ya, mengancam Allah ya. Tapi Nabi seperti ini doanya. Dan Allah memberikan jawaban, akan memberikan kemenangan menghadapi satu dari 2 golongan ini. Sampai-sampai Nabi menangis berdoanya. Hingga Abu Bakar mendekatinya, ya Rasul, ada apa? Kenapa sampai menangis? Bukankah Allah sudah menjanjikan kemenangan? Betul ya Abu Bakar, tapi aku tidak ingin para sahabat menjadi korban. Menang tapi kalau bisa tidak ada yang meninggal, semuanya selamat. Karena sejak turun ayat ini Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, mulai hari ini aku pastikan yang hadir di lembah Badar semuanya dijamin masuk surga. Wah, ini luar biasa ini. Hari itu Nabi menjamin yang hadir di lembah Badar semuanya masuk surga. Ini untuk memotivasi. Hingga para sahabat, ya Rasul, andai saja tahu tentu pasukan kita tidak sedikit. Kalau kita tahu ya Rasul di lembah Badar semuanya masuk surga, pasti banyak di antara kita yang mau ikut. Dan memang tidak tahu kan, memang niatnya hanya berdagang, niatnya hanya mengambil harta kekayaan, merampas, tidak perang. Maka banyak yang tidak tahu sehingga yang berangkat hanya 313. Termasuk Abu Bakar juga izin pamit tidak jadi perang karena istrinya sakit. Tapi Nabi mengatakan Abu Bakar juga mendapatkan jatah masuk surga termasuk barang ghanimah. Kalau nanti menang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Karena sudah berangkat walaupun kembali karena istrinya sakit. Dan ini jihad juga kata Nabi. Abu Bakar pulang ya. Kemudian mulai diatur strateginya. Walaupun Rasul sudah berdoa, bahkan sambil menangis kata Rasul, ini doa itu perintah. Walaupun Allah memberikan jaminan, tetapi kita harus tetap berdoa. Dan ini pelajaran buat kita. Walaupun kita sudah kaya, penghasilan tinggi, harus tetap berdoa. Karena doa itu perintah. Allah jamin kemenangan, Nabi pun tetap berdoa. Bahkan doanya sambil menangis. Hingga Abu Bakar merasa iba. Namun demikian, ikhtiar manusia tentu masih ada kekhawatiran. Maka mundur menyiapkan segalanya. Kalau nanti pasukan Islam ternyata kalah, padahal sudah dijanjikan, tetap ragu juga. Nanti Rasulullah bisa lewat belakang menggunakan kuda terbaik kembali ke Madinah untuk melanjutkan dakwahnya. Jadi umat Islam tidak habis ya. Maka setelah itu Nabi masuk ke tenda. Hadirin sekalian, tanpa sengaja karena saking capeknya, mungkin seperti kita, tiba-tiba Nabi seperti tidur, mengantuk, liut. Nah, di dalam tidur yang sesaat liut, Nabi bermimpi. Allah menjanjikan kemenangan dengan mengirimkan pasukan berupa malaikat jundullah lam tarawnaha junudan.
tentara-tentara Allah yang tidak kelihatan. Ini ada beberapa riwayat, ada yang mengirimkan 1, ada yang 1000, ada yang 3000. Jadi masih misteri teka-teki berapa jumlahnya malaikat. Kalau logikanya di dalam beberapa literatur kita sudah tahu betapa kekuatan malaikat, apalagi malaikat Jibril. Jangankan 3000, jangankan 1000, 1 saja mampu memusnahkan semuanya. Nah, ini malaikat yang turun bertubi-tubi. Jadi ada kemungkinan 1000 dulu, 1000 dulu, 1000 dulu bertubi-tubi, atau mungkin 1 terus sampai 1000. Itu mimpinya Nabi seperti itu. Maka semakin kuat pula hati Nabi dan disampaikan kepada para sahabat, nanti kalau terjadi peperangan, tanda-tanda korban oleh malaikat itu diantaranya jari-jarinya terputus. Jadi kalau musuh orang kafir nanti jari-jarinya terputus, itu berarti korbannya malaikat. Yang kedua terbakar. Padahal nggak ada api, tapi terbakar. Ya, itu berarti dibantu oleh pasukan malaikat. Dan yang ketiga, terpenggal kepalanya. Jadi kalau mayat-mayat orang kafir tanpa kepala itu berarti korbannya malaikat. Itu Nabi memberikan kabar seperti itu sesuai dengan janji Allah yang Allah berikan kepada malaikat, diinformasikan kepada Nabi ketika bermimpi. Hadirin sekalian, di malam harinya Allah turunkan hujan. Hujannya berbeda, yang Allah turunkan di pasukan muslim dengan yang pasukan kafir. Di kubu kafir hujannya deras, lebat, diiringi dengan badai, sehingga tenda musuh berantakan, pada terbang semua, logistiknya tercecer. Beda dengan di pasukan muslim, Allah turunkan hujan kecil, gerimis, ringan, sehingga terasa sepoi-sepoi, silir-silir, marai tidur, ngantuk, sehingga malah menghangatkan, menguatkan, menyegarkan, mensucikan. Allah bilang air hujan itu mensucikan, membuat badan segar, karena hujannya kecil-kecil aja. Beda dengan pasukan kafir, badai deras sehingga tanahnya sulit diinjak. Jadi kalau sekarang hujannya beda-beda, sudah nggak usah kaget. Di zaman perang Badar pun Allah turunkan hujan yang berbeda. Saya belum lama lewat Tamsis, itu jalannya di Paro. Tamsis di Paro, yang timur tidak hujan, yang barat hujan. Kalau di Tugel aja udah biasa, selatan tidak hujan, utara hujan biasa. Ini di Paro, yang timur terang, yang kanan, yang barat hujan. Saya bayangkan, wah biasa di perang Badar juga seperti itu. Allah yang mengaturnya. Ini Allah menunjukkan kehebatannya, luar biasa. Jadi nggak usah kaget, di zaman dulu pun sudah ada. Nah hadirin sekalian, yang terlewatkan oleh sejarah, saya juga mendapat informasi ini sangat sulit, jarang ada di dalam literatur. Ada seorang sahabat Nabi yang prihatin melihat Nabi berjuang, susah payah. Jadi ternyata sahabat ini mengikuti jejak Nabi, tanpa sepengetahuan Nabi. Hadir di perang Badar, tapi tidak ikut perang. Dari kejauhan hanya berdoa, dan doanya sangat masyhur. Tapi di organisasi Muhammadiyah barangkali tidak dikenal, justru banyak dikenal oleh orang-orang NU. Sahabat ini bernama Syekh Nariyah. Sahabat Nabi tidak ikut berperang, tapi mendoakan ketika malam harinya. Dan dengan doanya Allah memberikan barokah kepada Nabi dengan hujannya, juga kepada Syekh Nariyah. Namanya Syekh Nariyah. Doanya sangat viral. Doanya tertulis di dalam sholawat yang namanya sholawat Nariyah. Ini lantunan doa sholawat ini ditulis oleh Nariyah, bukan dari Nabi. Jadi kalau banyak orang beranggapan sholawat Nariyah dari Nabi, bukan. Jadi sholawat itu ada dua, ada sholawat maksurat, ada ghairu maksurat. Kalau maksurat dari Nabi, bukunya ada, sekitar setebal begini. Kalau dibaca dengan cepat butuh waktu setengah jam. Kalau cepat, kalau lambat lebih lama lagi. Itu al-maksurat. Nah, sholawat Nariyah itu tidak termasuk
maksurat, ghairu maksurat. Tapi Nabi suka karena mendoakan Nabi. Mungkin sudah hafal semua ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi apa itu? Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin fi kulli ma'lumin lak. Itu sholawatnya seperti itu. Jadi mengadu kepada Allah dengan sempurnanya sholawat, Allah berikan barokah berupa hujan. Datanglah esok pagi dengan suasana segar, gembira menyambut jihad Allah. Sementara di pasukan kafir terjadi banyak kegelisahan dan kekhawatiran. Karena capek, hujan lebat diiringi badai yang ada rasa ketakutan, khawatir, ngantuk karena semalaman tidak tidur. Sementara pasukan muslim tidur nyenyak, paginya segar untuk berperang. Maka bertemulah kedua pasukan ini di lembah Badar. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu tradisi di kalangan orang-orang Arab sebelum berperang mengadakan mubarozah, perang tanding untuk menunjukkan kekuatan, siapa tahu bisa menggetarkan lawan. Maka mulailah dari pasukan kafir menampilkan jagoannya, namanya As'ad bin Abi As'ad. Ini gampang dihafal ini. Orangnya hitam, orangnya hitam. Aswad bin Abi Aswad, hitam, orangnya hitam. Tampil dan bersumpah, aku tidak akan kembali ke pasukan sebelum aku berhasil meminum air sumur yang ada di pertahanan Nabi. Itu sumpahnya. Siapa jagoan dari kalangan muslim? Nabi menampilkan Hamzah, paman Nabi sendiri. Ini luar biasa ini ya. Ponaan bisa memerintahkan paman, dan begitu taatnya paman kepada ponaan. Kan jarang ada ini. Dengan kenabiannya memerintahkan Hamzah. Hamzah tampil. Hamzah pandai bertarung. Karena Hamzah itu seperti Umar bin Khattab, hobinya berburu. Berburunya tidak tanggung-tanggung, singa, beruang. Jadi seringkali pulang berburu itu tangan kanannya membawa singa, tangan kirinya membawa beruang itu. Ini jagoan. Maka tidak butuh waktu lama bertarung mengalahkan Aswad bin Abi As'ad. Sampai satu saat kaki kanannya tertebas, kaki kanan Abi Aswad tertebas hingga jatuh berlumuran darah. Tapi masih sempat merangkak menuju sumur sesuai dengan sumpahnya. Hamzah membiarkan, tapi ternyata tidak sampai ke sumur, akhirnya mati. Inilah orang pertama yang masuk neraka ketika perang Badar. Orang pertama yang dijamin masuk neraka ketika perang Badar, orang kafir, namanya As'ad bin Abi As'ad. Karena dari kafir meninggal, mati satu, maka mulai marah ini. Tampil 3 orang, langsung 3, tadi 1 sekarang 3. Di antaranya Utbah bin Rabi'ah. Ini panglima perangnya, Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua anaknya Utbah, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Jadi bapak dan anak tampil ini dari pasukan kafir. Yang ketiga adiknya Utbah bin Rabi'ah, namanya Swaibah bin Rabi'ah.
Jadi kakak beradik sama anaknya kakaknya. Ini jagoan semua ini, panglima perang. Siapa dari kalangan muslim? Nabi pertama menunjuk 2 orang masih muda, kakak beradik, usianya 16 tahun sama 15 tahun. Ini kan anak SMA ini ya, SMA kelas 1 ini, luar biasa. Kenapa Nabi menunjuk kakak beradik? Membuat marah, memancing kemarahan orang kafir, sehingga seolah-olah mengejek 3 jagoan cukup dihadapi 2 orang kakak beradik, namanya Muad bin Afro sama Sofyan bin Afro, kakak beradik luar biasa. Tapi 3 orang kafir ini menolak. Muhammad, pilihkan yang sepadan denganku. Jadi dengan sombongnya tidak mau melayani 2 orang ini. Apalagi 2 kakak beradik ini tidak memakai pakaian besi, jadi kelihatan wajahnya. Utbah itu apal, ini bukan orang Mekah. Saya tidak mau bertarung dengan orang Madinah. Nggak ada urusan dengan orang Madinah. Saya berurusan dengan orang Mekah. Pilihkan yang sepadan denganku dan memiliki nasab yang sama denganku. Nah, maka Nabi ganti, suruh mundur ya. Kakak beradik mundur. Maka dipilihkan Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan satu lagi Hamzah yang tadi sudah tampil. 3 orang menghadapi 3 orang. Ubaidillah menghadapi Utbah. Ali bin Abi Thalib menghadapi yang paling muda, menghadapi anaknya Al-Walid. Ali pandai berkelahi, maka tidak butuh waktu lama berhasil membunuh Al-Walid. Kemudian Hamzah juga berhasil membunuh Suwaibah bin Raba'ah. Nah, yang agak lama Ubaidillah melawan Utbah, panglima perang. Ini agak lama, pukul memukul, jotos menjotos sampai berdebu berguling, hampir tidak kelihatan. Yang ada hanya suara pedang, tang ting, sampai akhirnya keduanya terjatuh mental semua karena saking saling memukul, saling menangkis, terpental semuanya dua-duanya. Ubaidillah walaupun bisa menangkis dengan perisainya, tetapi karena pukulan dari Utbah terlalu keras, dadanya sakit dan akhirnya meninggal. Dari pasukan muslim, namanya Ubaidillah, orang yang pertama dijamin masuk surga di perang Badar. Mereka tidak sedih, justru senang, cita-citanya berhasil, mendapatkan kemenangan, mati syahid. Jadi konsep jihad di dalam Islam seperti itu, mati syahid, malah senang berlomba-lomba. Dari kalangan kafir, Utbah itu masih hidup, tapi juga sakit. Maka dengan mudah Hamzah menebasnya juga. Jadi dalam tradisi Arab boleh, ketika masih di dalam arena pertarungan, membela satunya boleh. Maka Utbah pun akhirnya dibunuh oleh Hamzah. Melihat kemenangan 2 jagoan dari kalangan muslim, memancing orang-orang kafir malah, maka kemudian mulai menyerang secara membabi buta. Ini sudah 20 menit lebih ini. Sambung nggih, besok lagi nggih. Sampai di sini dulu. Ini baru perang tanding ya. Insya Allah besok kita lanjutkan mulai peperangan yang fokus saling menyerbu dengan strategi yang belum pernah terjadi di dunia. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.